Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di MDC Purwokerto? Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian walaupun lewat online. Saya berharap Bapak, Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari kita akan mengikuti renungan yang saya akan sampaikan berikut ini. Mari saudara, kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan berikut ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan pada kami semua untuk kembali mendengar pesan-Mu. Ya Roh Kudus, mari Engkau mengurapi hamba dan semua yang mendengar, supaya firman ini menjadi kebenaran bagi hidup kami. Kami butuh hidup yang merdeka bersama Engkau. Kami butuh kelepasan dari segala hal-hal yang duniawi. Tuhan, mari Engkau yang berbicara. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul Merdeka Bersama Yesus. Saya ambil ayatnya dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Di sini judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tetapi saya tidak akan bacakan semua ayat 1 sampai 14. Saya hanya akan membacakan ayat-ayat tertentu saja dan saudara bisa membaca ulang di rumah masing-masing sendiri. Saya akan bacakan dari Yohanes 5 ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Jadi saudara, Bethesda itu asal katanya dari Bethesda. Bet artinya rumah. Nah Bethesda ini saudara mempunyai 2 arti. Yang pertama, rumah anugerah atau rumah kemurahan. Jadi arti pertama Bethesda adalah rumah anugerah atau rumah kemurahan. Yang kedua bisa diartikan juga malu atau dipermalukan. Lihatlah saudara, 2 arti dari satu nama kelihatannya bertentangan saudara. Yang satu dipermalukan, tapi yang satu lagi adalah rumah anugerah. Dan memang saya akan menceritakan sedikit ringkas kisah dari orang lumpuh yang telah menderita 38 tahun. Jadi di rumah Bethesda itu saudara, di kolam Bethesda itu banyak serambinya. Di tiap serambi, di situ berbaring orang-orang sakit. Ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang lumpuh, yang timpang. Semua di situ saudara berbaring. Mengapa mereka semua mau ke kolam Bethesda itu? Karena di situ ada kolam yang setiap saat itu setahun sekali airnya berguncang saudara. Dan berguncang itu karena ada seorang malaikat surga yang turun. Pada saat air berguncang, barang siapa yang sakit itu masuk terlebih dahulu, maka pasti dia akan sembuh penyakit apapun yang dideritanya. Jadi saudara nggak heran orang sakit di situ pada menunggu kapan guncangan air itu. Dan guncangan air itu tiba-tiba datangnya, tidak ada pemberitahuan lebih dahulu. Itu sebabnya saudara, mengapa kata Bethesda itu malu atau dipermalukan, karena di situ banyak orang-orang sakit yang merasa malu saudara. Dan di dalam hidup kita pun sama. Banyak orang yang merasa malu. Mungkin karena dia mengalami trauma. Mungkin dia diintimidasi oleh kuasa jahat. Mungkin dia terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dengan dosa-dosanya yang lama. Mungkin orang lain gak tahu. Tapi hatinya pasti dia merasa malu. Itu sebabnya saudara, mereka pada berbaring. Mereka juga menunggu kapan anugerah untuk bisa lepas dari segala kegelapan itu, untuk bisa merdeka. Saudara, kapan itu? Itulah yang dialami sama dengan orang-orang sakit di kolam Bethesda. Termasuk saudara, orang lumpuh sudah 38 tahun. Dia gak pernah berhasil untuk mencapai air kolam itu ketika terguncang. Yang lebih dulu, yang lebih depan, dia gak pernah berhasil. Karena apa saudara? Karena dia lumpuh. Siapa yang menggotong dia? Siapa yang peduli kepada dia? Semua orang sama-sama ingin sembuh. Saudara lihat bahwa inilah yang Tuhan mau perbuat. Suatu mujizat, suatu kelepasan dari segala keterikatan atau sakit apapun. Di dalam Yohanes 5
ayat 5 dan 6 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, yaitu Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus datang pada hari itu. Dia tahu di situ ada orang yang sakit 38 tahun dan gak sembuh-sembuh. Makanya dia datang dan dia bertanya kepada orang sakit lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Nah saudara, pelajaran yang kita tarik hari ini, kehadiran Yesus membuat yang malu, yang dipermalukan, yang terikat, yang sakit, yang berdosa itu menjadi orang yang penuh anugerah. Karena nantinya kita akan tahu saudara bahwa orang lumpuh itu akhirnya dia disembuhkan. Kehadiran Yesus membuat yang negatif menjadi positif saudara. Orang sering banyak bertanya bagaimana caranya supaya aku bisa merdeka. Aku bisa merdeka dari hutang piutang yang selalu menjadi kebiasaanku. Aku bisa merdeka dari segala kebiasaan-kebiasaan burukku. Saudara, hanya satu, yaitu kemerdekaan sejati hanya memerlukan kehadiran Yesus dalam hidupmu. Bukan hanya saat pertama kali saudara terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi setelah itu Yesus harus secara nyata, secara hadir di dalam hidupmu saudara. Itulah yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan yang sejati. Dan tahukah saudara-saudara, sudah banyak penelitian membuktikan Yesus adalah pribadi di dunia ini ketika dia dahulu hidup. Satu-satunya orang di dunia ini yang paling banyak membawa dampak perubahan kepada seluruh orang di dunia. Bukan hanya saat dulu dia hidup, namun sampai sekarang. Karena dia bukanlah manusia, dia Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus adalah transformer. Dia adalah pengubah sejati di dalam hidup seseorang. Yesus berkata pada ayat 6 tadi, maukah engkau sembuh? Ini berarti apa saudara? Yesus begitu menghargai dan mengerti kehendak kita. Yesus menghargai dan mengerti segala kedalaman isi hati kita. Nah saudara, kalau dilihat pada ayat 7, kan Tuhan bertanya kepada orang lumpuh itu, mau enggak engkau sembuh? Apa jawabnya saudara? Dia bukan jawab mau atau enggak. Dia malah jawabnya begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika kolam itu berguncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah saudara, ini berarti apa? Yesus tanyanya kemana, orang itu juga jawabnya lain. Nah Yesus saudara, ini berarti bukan hanya ingin melihat orang lumpuh itu sembuh secara fisik. Dia mau bertanya ke dalam kedalaman hati kita. Dia mau bertanya ke sanubari setiap kita. Setiap orang yang merasa terikat, setiap orang yang merasa belum merdeka. Mau enggak engkau sembuh? Tuhan pengen demikian. Nah saudara, ketika orang lumpuh itu menjawab ke sana ke sini, Tuhan tahu isi hatinya bahwa orang itu ingin sembuh. Orang itu bukan hanya memerlukan kesembuhan fisik, tapi yang terlebih yaitu, mau enggak engkau dosamu diampuni? Mau enggak engkau terlepas dari segala kebiasaan burukmu? Mau enggak engkau benar-benar hidup merdeka sejati? Nah saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu Yesus langsung menjawab di ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat saudara, ini yang Yesus inginkan dalam hidup setiap kita. Lepas dari segala kegelapan kita. Merdeka sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah saya di sini beri gambar-gambar saudara dari kesaksian hidup seorang pemuda yang bernama Stephen Leonardus. Pemuda ini seorang mahasiswa yang lahir di keluarga lengkap. Namun ayahnya sering memarahi dia. Mungkin banyak tekanan dalam hidupnya sampai dia melarikan dirinya main basket terus-terusan. Sambil dia kuliah pun udah enggak menentu saudara. Nah ketika dia menggunakan fisiknya untuk olahraga tersebut, dia forsir demikian kuat sampai sebelah paru-parunya mengalami kerusakan. Akhirnya ketika dia
meninggalkan pelampiasannya di bidang basket olahraga tersebut. Saudara, akhirnya apa yang dia jalankan? Dia mulai clubbing, saudara. Dia mulai clubbing untuk cari arti hidup ini, untuk cari kebahagiaan hidup ini. Dia clubbing sampai dia terikat kepada free sex, saudara. Dan akhirnya saudara, si Stephen ini dia tinggalin bangku kuliahnya, dia bekerja bagaimana caranya mendapatkan uang yang lebih supaya dia bisa bersenang-senang. Memang saudara, dia mendapat uang yang lebih, tapi ketika dia bersenang-senang itu gak ada yang kebahagiaan yang dia dapatkan. Dia merasa kosong hidupnya, dia gak damai, saudara. Nah, terus dia pindah dari satu kota ke kota lain supaya dia pikir hidupnya lebih bahagia. Di kota-kota itu, saudara, kembali dia jatuh dalam dosa yang sama. Dia clubbing, dia free sex, saudara, berteman bebas dan sebagainya. Sampai akhirnya saudara, dia frustasi apa artinya hidupnya dia itu. Saudara, suatu hari ada suara yang mengatakan kepada dia, Stephen, kamu itu better lost job than lost your life. Jadi di situ ada suara yang bilang, lebih baik kamu tinggalin deh, lebih baik kamu kehilangan pekerjaanmu daripada kamu kehilangan hidupmu, nyawamu. Akhirnya saudara, ternyata dia benar-benar diberhentikan di kota lain itu, diberhentikan dari pekerjaannya. Pada saat itu saudara, dia mulai mencari-cari pekerjaan yang baru. Namun semua lamarannya ditolak. Pada saat itu dia jadi marah sama Tuhan, dia jadi benci. Aduh, katanya, saya udah hidup gak ada kebahagiaan, sekarang juga gak ada kerjaan. Saudara, dia merasa betul-betul kosong. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengasihi dia. Ditemukanlah Stephen dengan seorang mentor, saudara. Dan di situ dia kenal dengan Yesus, saudara. Hidupnya jadi berubah, saudara. Hidupnya dipulihkan. Dan dia mulai belajar, saudara, tentang kekristenan. Hidupnya mulai diubahkan. Temperamennya diubahkan. Hari ini, saudara, ketika dia memberi kesaksian, dia telah berumur 28 tahun. Namun dia bilang, selama 26 tahun hidupku sia-sia dan kosong. Hanya dalam waktu 2 tahun inilah aku mengerti tujuan hidupku. Dan dia bilang dia meninggalkan dosa dan hidup yang lama. Dia gak mau terikat lagi dengan kebiasaan yang lama. Dan dia sekarang mulai melayani Tuhan. Hidupnya menjadi lebih berarti. Nah saudara, itulah yang dialami oleh Stephen. Orang yang merdeka dari sisi gelapnya. Nah saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 14. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Dia tuh orang yang lumpuh 38 tahun tadi dan telah disembuhkan. Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah jadi saudara, ketika orang lumpuh itu telah sembuh, dia tuh kan sampai melompat-lompat, dia senang. Lalu orang Farisi itu kembali mencela Yesus. Siapa yang sembuhin kamu? Nah orang lumpuh itu bilang, aduh saya lupa, dia udah menghilang tadi di dalam bait Allah. Dan kemudian di situ orang Farisi bilang, kan sudah ada peraturannya di dalam hari Sabat. Tidak boleh orang bekerja, berdoa dan sebagainya. Nah saudara, ketika orang lumpuh itu saudara, dia masuk kembali ke dalam bait Allah, ke dalam serambi kolam Betesda itu saudara. Ketika dia kembali ke situ saudara, dia kemudian berjumpa lagi dengan Yesus. Sampai Yesus nih tadi bilang begini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara, inilah yang Yesus mau katakan kepada kita. Saudara yang telah ketemu Yesus, saudara yang udah bertahun-tahun terima Yesus dan jadi murid Yesus. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Nah dari jangan berbuat dosa lagi ini kita menarik 2 kesimpulan. Pertama yaitu kita harus ingat sekarang bagaimana status kita, bagaimana keadaan kita sekarang. Apalagi saudara yang belum kenal Kristus, saya berharap jika ada yang menonton online saya ini saudara dan belum kenal Kristus, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara mari datang kepada Yesus Kristus. Dialah yang sanggup melepaskan.
Tidak ada yang lain yang bisa melepaskanmu dari segala kegelapanmu selain Yesus Kristus. Nah saudara, ketika kita udah berkenalan dengan Yesus, seperti orang lumpuh yang 38 tahun ini disembuhkan oleh Yesus, maka Yesus mengingatkan kepada dia, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Kita harus sadar status kita, keadaan kita, yaitu kita orang-orang yang merdeka. Kita sudah diampuni dosa-dosanya, kita telah dibebaskan. Dan yang kedua, karena berdasarkan jangan berbuat dosa lagi, maka kita harus mempunyai suatu tujuan hidup. Tujuan hidup kita secara umum tidak lain adalah memuliakan Tuhan, saudara. Secara umum kita hidupnya memuliakan Tuhan. Apabila kita menyadari status kita sebagai orang merdeka di dalam Yesus dan kita punya tujuan yaitu memuliakan Tuhan, saya percaya saudara, ketika iblis senantiasa mau menggoda menipu kita, saya yakin dengan kita ingat status kita, dengan kita selalu mengulang-ulangnya, hidup di dalamnya, maka saudara, iblis tidak akan mampu bertahan melawan kita. Walaupun ada tawaran dunia, saudara, tawaran dunia akhir-akhir ini bukan sedikit, saudara. Bagaimana caranya? Di tengah kesulitan ekonomi, kita memakai cara-cara dunia supaya uang kita lebih banyak, supaya kita lebih maju lagi dalam karir dan sebagainya, saudara. Nah saudara, itulah tawaran dunia. Ingat saudara, ada satu perkataan Martin Luther. Perkataan ini saudara yang demikian indah. Martin Luther, Bapak Reformasi, berkata demikian. Burung boleh lewat di atas kepalamu. Burung boleh lewat dan bisa lewat. Tapi yang menghendaki, yang memilih untuk dia tidak bersarang di kepala atau rambut kita ialah kamu sendiri. Jadi burung bisa lewat, boleh lewat di atas kepala kita. Tapi kita yang memerintahkan supaya dia tidak bersarang di atas kepala kita. Nah saudara, sama halnya dengan kita saudara. Maka kalau kita ingat status dan tujuan hidup kita saudara, maka saudara kita harus percaya bahwa burung boleh aja lewat. Tapi aku adalah orang yang telah dimerdekakan. Aku punya tujuan hidup. Nah mungkin saudara berkata, saya udah lakukan hal tersebut, tapi kok saya masih terikat ya dalam kegelapan-kegelapan hidup saya. Aduh bagaimana ya? Sebab itu saudara, saya kasih 5 cara supaya Anda tidak tersandung, supaya Anda benar-benar hidup merdeka. Pertama adalah saat teduh yang teratur. Itu harus saudara, saat teduh yang teratur itu paling dahsyat, paling fundamental dalam hidup kita. Yang kedua, mentoring. Saudara, kalau yang merasa terus terikat, tidak bisa bebas, saudara, selalu tertekan, depresi dan sebagainya. Saudara, cari seorang mentor, cari seorang kakak rohani yang saudara percayai. Dan nanti dia akan mementor saudara. Yang ketiga yaitu cari komunitas yang benar. Dan kita sudah punya komunitas, sel group kita, kesan-kesan kita. Ayo masuk di dalamnya. Saudara, ayo terlibat bersama teman-teman saudara. Saya yakin saudara, kalau saudara terlibat di dalamnya, pikiran-pikiran untuk kembali kepada kegelapan, tawaran-tawaran itu nanti bisa direduksi saudara. Itu nanti bisa hilang juga dengan sendirinya. Dan yang keempat, kita sibuk. Makanya saudara, walaupun ini lockdown, jangan dijadikan sebagai holiday. Jangan dijadikan sebagai tempat liburan di rumah saudara. Tapi saudara tetap harus sibuk dan sibuk saudara. Kemudian yang kelima yaitu lari dari tempat-tempat kegelapan. Jadi seperti kisah Yusuf ketika dia digoda oleh istrinya Potifar saudara. Apa yang dia lakukan? Dia nggak tinggal di tempat saudara. Dia lari. Walaupun akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi kita lihat dia lari. Meninggalkan tempat-tempat godaan, tempat-tempat kegelapan tersebut. Jadi sekali lagi saya kasih 5 cara saudara supaya saudara benar-benar merdeka, yaitu saat teduh yang teratur, kemudian mentoring, saudara temukan kakak rohani yang tepat, komunitas yang benar, saudara harus ikut di dalamnya, sibuk saudara dengan pekerjaan-pekerjaan saudara maupun pekerjaan di rumah, lalu kemudian larilah dari tempat-tempat godaan tersebut. Saya yakin kesimpulannya saudara, yaitu seperti
hari kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan bulan Agustus ini. Dulu ada slogan-slogan yang suka orang-orang Indonesia ucapkan. Di antaranya saya ingat betul ada slogan, "Yo ayo kamu bisa, yo ayo kamu pasti bisa." Nah saudara pun demikian. Saudara pasti bisa dimerdekakan dari kegelapan saudara. Saudara pasti bisa merdeka hanya karena bersama Yesus. Demikianlah renungan singkat saya pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk renungan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kalau Engkau telah menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun yang hidupnya dipermalukan dan diangkat, diberi anugerah oleh Engkau, maka kami pun sama ya Bapa. Kami statusnya ketika menerima Engkau, kami dimerdekakan, kami menjadi orang yang bebas. Dan setelah itu tujuan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebab itu kami mau tanamkan dalam pikiran kami pasti bisa lepas dari semua kegelapan dan keterikatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya meyakini Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja dibagikan oleh Ibu Mimi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas pemeliharaan bagi Ibu Mimi, Saron, Sarah, dan kami terus berdoa supaya penggembalaan ke depan Tuhan beri kemampuan dengan hikmat-Nya dapat memimpin seluruh jemaat di Bogor dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita berdoa berkat, kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba berdoa secara khusus supaya kami semua dapat benar-benar hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Supaya kami mengalami kuasa-Mu dan mengalami semua hal-hal yang ajaib yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Memberkati Pastor Mimi secara khusus dengan seluruh tim penggembalaan yang ada di Bogor, biar sungguh-sungguh Tuhan yang mengurapi setiap mereka untuk bisa menjalankan penggembalaan lebih dahsyat lagi. Dan segala kerinduan pergumulan Engkau genapi dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada di Bogor. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri dengan saya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kekuatan Allah yang ajaib, mujizat-mujizat-Nya yang tidak pernah berkesudahan, terus tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan melalui kebenaran firman Tuhan dan Roh-Nya yang kudus, kita dimampukan untuk terus tinggal dalam kemerdekaan yang sejati. Biar kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Allah yang kudus, terus menyertai setiap kita, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati boleh berkata, amin. Tiada pernah ku kasih setia-Mu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus